Baik, pada praktikum ini kita akan coba menerapkan metode POS ya. Kemudian kita akan menggunakan CURL ya, bagaimana sebuah POS ini akan mengirim sebuah inputan ya, variabel, di mana nilainya nanti akan kita ambil menggunakan API ya, API JSON ya. Nanti kalau misalkan di dalam API-nya itu eh, di dalam API-nya itu berhasil ya, berhasil diambil, maka kita akan menampilkan data yang ditampilkan atau data yang diberikan oleh si JSON tersebut. Jadi di sini saya punya data ya, data data mahasiswa ya yang terdiri dari ID, nama dan alamat ya di sini ya. Ada ID, ada nama dan ID, nama, NPM, alamat dan nomor telepon ya. Nah, di sini saya punya alamat Sungai Liat Pangkal Pinang ya di sini ya, di field alamat ini ya. Nah, nanti kita coba buat sebuah field select option ya, pilihannya adalah Sungai Liat atau Pangkal Pinang. Ketika kita memilih Sungai Liat, maka ketika datanya dikirimkan ya, data pilihan yang kita kirim tadi Sungai Liat, maka si JSON-nya itu akan menampilkan nama-nama nama-nama atau data ya yang berdasarkan alamatnya Sungai Liat. Berarti nanti keluarnya adalah Alis, Dinda, kemudian Desi Ratnasari ya. Kalau dia Pangkal Pinang berarti Dinda dan Dono ya yang ditampilkan ya. Baik, kita coba dulu membuat sebuah services API-nya dulu ya. Oke, saya buka. Nah, ini kita buat dulu config-nya ya, sama seperti praktikum yang sebelumnya, tutorial sebelumnya. Kita buat config-nya ya, calhost, kemudian usernya apa, kemudian nama database-nya adalah praktikum ya. Karena di sini nama database yang saya gunakan adalah praktikum ya. Oke, setelah config-nya berhasil kita buat, kita coba buat service ya, service API yang menampilkan data ya, data berdasarkan alamat tadi ya. Oke, nah di sini saya coba buat namanya data post.json ya, data post.json ya di sini ya. Kemudian ininya PHP ya, PHP ini ya data post.json. Nah ini ya, oke. Kemudian di sini kita include-kan config tadi ya, file config tadi, config.php ya, config.php. Kemudian di sini kita akan get JSON-nya, JSON data itu sama dengan file get contents. Nah ini ya, ini kita isi php titik dua slash slash input ya, slash input ya. Oke, setelah itu kita akan mendecode si JSON-nya, data sama dengan JSON decode ya, decode. Ini berdasar si JSON data tadi ya, adalah JSON data, kondisinya adalah true, true, true ini ya, ini. Oke, kemudian kita akan coba membuat sebuah function untuk pengecekan ya. Apabila error, maka dia akan menampilkan errornya apa gitu ya. If ya JSON last error ya, last error ya, JSON error none ya, none, maka kita buat HTTP-nya ya, HTTP response code. Nah, ini ya. Itu code-nya adalah 400 ya, 400. Kemudian kita akan menampilkan errornya apa gitu ya. Echo error decoding JSON ya, JSON. Nah, errornya apa gitu ya. JSON last error ya, last error message ya, MSG. Nah, seperti ini. Jadi errornya apa sih kalau misalkan JSON-nya bermasalah gitu ya. Jika tidak, artinya jika berhasil ya, JSON-nya sesuai, maka kita akan ada variabel ya untuk mengget nilai nilai yang ingin di apa namanya dikirim ya, nilai yang dikirim ya, nilai yang dikirim kita tangkap gitu ya. Saya punya var namanya var 1 ya.
Ini dolar data, data ketik var 1. Misalkan ininya ada, ini misalkan var 1 ya. Misalkan ini namanya nama fieldnya data var 1 ya, misalkan. Saya punya variabel var 1 ya. Oke. Kemudian di sini saya akan menggunakan query ya, data kalau dia berhasil ditangkap, MySQL query ya, MySQL query. Nah, query-nya apa? Nah, query-nya berarti kita hubungkan ke koneksi. Nah, koneksi ini hubungannya kemana? Koneksi ini sebenarnya hubungannya ke config ya. Nah, ini. Nah, makanya hubungannya kok tiba-tiba ada variabel koneksi, itu hubungannya di sini. Oke, saya lanjut. Kemudian ini query-nya ya. Saya akan menampilkan data, select bintang from, nama tabelnya tadi data underscore mahasiswa ya. Data underscore mahasiswa, where alamat sama dengan dolar var 1 ya, var 1 ya. Berarti dia hubungannya ke sini. Apakah nanti Pangkal Pinang ataupun Sungaliat ya, tergantung ya yang dipilihnya apa gitu ya. Oke, kemudian kita gunakan while, kita buat format JSON-nya ya. $D sama dengan MySQL page array ya. Page array berdasarkan si data tadi ya, dolar data. Nah, kemudian kita buat format untuk JSON-nya, kita buat di sini saya punya item array ya, array di titik koma. Kemudian yang pertama misalkan yang mau saya buat mahasiswa ID-nya ya. Mahasiswa ID ya. Nah, ini kita hubungkan ke database-nya $D ID ya, ID. Kita lihat benar nggak ID ya, kita lihat field yang ada di database ya, ID ya. Kemudian yang lainnya kita tinggal copy paste pakai koma ya. Mahasiswa, kemudian nama ya, nama, NPM, 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 alamat sama nomor telepon ya. Alamat, alamat, satu lagi telepon ya. Telepon, kita lihat di database-nya, nama fieldnya ya. Nomor underscore telp ya. Nomor underscore telp ya. Telp. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita udah buat ininya, JSON-nya. Kemudian di sini, bentar, ini kelebihan. Oh, enggak ya, bentar ya. Kemudian kita echo JSON encode ya. Encode berdasarkan si itemnya ya. Item. Nah, ini ya. Jadi kita udah buat services untuk mengambil nilai yang dikirimkan. Kodenya seperti ini, saya konfigurkan. Sini ada file get contents, PHP input. Berdasarkan JSON decode-nya kita decodekan, JSON data true. Nah, kalau error, maka dia akan menampilkan errornya apa. Kalau dia berhasil, kita ambil nilai field yang dikirim, kemudian kita query-kan ya. Kemudian kita buat format si JSON-nya ya. Ada mahasiswa ID, nama, NPM, alamat, telepon ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat si get-nya ya. Buat si formnya ya, form filternya ya. Jadi kan tadi kan kita akan buat filter berdasarkan kota ya. Servisnya udah kita buat ya. Metode yang kita gunakan nanti adalah post ya. Oke. Oke, saya kontrol N. Kita buat untuk HTML-nya ya. Saya punya HTML. HTML. Kemudian di sini hit ya. Hit. Title-nya apa? Misalkan belajar atau filter kota ya. Filter kota. Kota. Select title. Hitnya kita tutup. Hit ya. Kemudian HTML-nya kita tutup ya. Ntar saya simpan dulu ya. Di sini saya buat namanya filter kota ya. Kota, formatnya adalah PHP ya. Ya,
filter kota ya, namanya filter kota ya. Oke, kemudian kita akan buat option ya, option, select option ya, body. Misalkan saya punya judulnya H1-nya, silakan silakan pilih kota ya, kota. Optionnya select ya, select dulu ya, select option. Pangkal Pinang. Nah, value yang di sini adalah Pangkal Pinang ya. Value-nya adalah Pangkal Pinang. Kemudian saya copy paste ya. Copy paste Sungai Liat ya. Sungai Liat. Sungai Liat ya. Oke, ini ya. Nah, di sini kita gunakan form ya, jangan lupa ya, form. Form ini tutupnya di sini. Sebentar, saya cut dulu. Form actionnya misalkan saya punya coba post ya. .php, kemudian metode yang saya gunakan adalah post ya, sini post, post, post ya, sini post. Oke, select optionnya udah. Oh, ini name-nya belum ya. Name-nya misalkan pilih ya di sini ya. Pilih ya, pilih. Kemudian di sini ada button, button, button. Oh, sorry, input. Input tipenya adalah submit ya, submit. Value-nya kirim. Value-nya kirim. Kirim ya, seperti ini ya. Tipenya submit kirim. Kita coba buka ya. Di sini kita punya filter kota ya. Nah, ini ya, kirim. Nah, ketika dia kirim, dia akan ke coba post.php. Nah, coba post PHP-nya belum kita buat ya. Kita buat terlebih dahulu. Nah, dari coba PHP-nya kita buat ya. Oke, kita simpan. Coba post ya. Coba post.php ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil si nilai yang dikirim sama si ini ya. Dikirim dari filter kota ini ya. Nah, berarti saya punya dolar. Nah, misalkan variabelnya adalah dolar kota ya. Kota sama dengan, karena post yang saya gunakan adalah post ya. Post di sini adalah pilih ya. Kita coba dulu ya. Kira-kira muncul nggak ya? Eco dolar kota ya. Kita coba ya. Pangkal Pinang. Oke, udah keluar ya Pangkal Pinang. Kalau semua lihat, lihat oke ya, udah muncul ya postnya ya. Oke, sekarang kita coba buat array ya, item untuk ngirim si field yang tadi ya, item. Saya buat array aja di sini array. Array ininya saya buat ininya var 1 ya. var 1. Ini kenapa sih var 1? Karena um, data post yang kita buat tadi ini namanya adalah var 1 ininya. Nah, makanya di sini var 1 ya. var 1 ini berarti kita hubungkan ke dolar kota ya. Kota. Ke dolar kota. Berarti hubungannya ke sini ya. Kemudian kita titik koma. Oke. Jadi ketika kita kirim datanya, dia akan mengirimkan, misalkan kita buka ya, dolar item ya di sini ya. Item ketika kita jalankan, ya. Nah, dia ini ada error conversion line 8 sebentar, line 8. Itu dolar item. Oh, ini harus di decode dulu ya, sorry, sorry. Dolar, misalkan saya punya variabel JSON data ya, data JSON JSON encode ya, encode. Nah, ini berdasarkan item ya, item. Nah, ini baru kita ecokan ya, echo dolar JSON data ya. Kita coba ya. Refresh saja ya. Nah, dia akan mengeluarkan data seperti ini. Nah, var 1 ini nanti akan berhubungan ke sini nantinya. Nih, sini.
Maka dia var1 itu nilainya Pangkal Pinang, berarti dia akan menampilkan data berdasarkan alamatnya Pangkal Pinang. Nah, ini format JSON-nya seperti ini. Nanti dia akan menampilkan ID-nya berapa, nama, NPM, alamat, nomor telepon ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ini udah, saya balikin lagi. Kemudian di sini kita coba buat URL-nya ya. URL-nya itu kita coba buka CMD ya. Anggap aja misalkan saya punya server ya. Servernya yang file yang data post ini saya taruh di server ya. Untuk anggapnya seperti itu. Eh, config ya, config ya. Config. IP config, sorry. IP config ya. Nah, IP-nya 192.168.153.11 ya. Jadi 192.168.153.153 ya. Ya, ini ya data post. Nah, ini ya, error karena datanya, kenapa ini munculnya error? Karena tidak ada data yang dikirimkan ya. Makanya dia error. Nah, ini kita copy paste dulu ya. Kita taruh di coba post yang ini tadi ya, URL-nya ini di koma ya, di koma. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan konsep CURL ya. CURL itu nanti dari data post yang kita kirim, dia akan ngirim ke server dengan dengan apa namanya tuh, dengan konsep CURL. Misalkan saya punya variabel ch, kemudian di sini saya ketik CURL init ya, pilih init. Nah, ini hubungkan ke URL-nya ya, URL-nya ya. Oke. Kemudian di sini kita buat CURL set of. Nah, ini ya, yang ini ya. Kemudian ini berdasarkan $ch. Pertama yang kita buat adalah CURL of berdasarkan return transfer ya. Return transfer ya. Lainnya adalah true. True. Ini ya, kita koma dulu. Oke, saya copy lagi ya. Kemudian yang selanjutnya CURL OPT post ya, post ya. Selanjutnya adalah post. Terus yang ketiga field-nya yang kita kirim ya. CURL OPT underscore post field ya, post field. Field apa sih yang akan kita kirim? Var1 tadi. Nah, ini berdasarkan JSON data tadi ya, $JSON data. Nih, hubungannya ke sini. Nih, hubungannya ke sini nih. Nah, field apa sih yang akan kita kirimkan gitu ya. Kemudian di sini saya kopas lagi ya. Ini headernya kita buat, jangan lupa headernya CURL OPT HTTP header ya, header. Nah, di sini isiannya adalah re content atau application ya, application JSON ya, ini ya JSON ya, JSON. Oke. Oke, terus lanjut. Setelah ini kita buat, kita akan execute ya. Eksekusi kita buat variabel namanya respon misalkan. CURL x. Nah, ini ya, eksekusi berdasarkan si $ch nih. $ch. Kemudian kita buat HTTP code-nya berapa sih yang dikirimkan ya? Apakah berapa sih HTTP-nya? Apakah 200 atau berapa gitu ya? Kalau 200 berarti kodenya berhasil dikirimkan gitu ya. CURL get info ya, get info $ch. Kemudian CURL info HTTP code. HTTP code ya, ini ya code ya. HTTP code seperti ini. Nah, kalau kalau yang diterima adalah 200, HTTP code-nya
sama dengan 200, maka dia akan menampilkan tuh datanya ya. Kita decode dari data yang ini. Data ini kan dia ngirim nih. Oh, berhasil nih. Dia akan mengirim ini. Encode-nya berapa sih? Nah, encode-nya keluar, baru kita tampilkan ya. Misalkan di sini echo tabel ya, tabel border sama dengan satu ya. Satu, misalkan. Satu titik koma. Echo tehit dulu ya, tehit kita buat dulu judulnya ya, ada nama echo th id dulu ya, id slash th copy paste aja ya, echo id, kemudian nama ya, nama, npm, alamat, npm, alamat, kemudian nomor telepon ya, nomor telepon. Kemudian TR ya, kita tutup ya. TR-nya belum, sorry. Ini kita tambah TR. Echo TR-nya lupa saya, ketinggalan ya. TR, ininya kita tutup TR-nya ya. TR-nya kita tutup. TR. TR ya. Seperti ini ya. TR. Kemudian echo T-hit ya. T-hit seperti ini. Kemudian kita buat T-body-nya. T-body. T-body-nya. Kemudian kita gunakan forage ya. Forage berdasarkan si data ya. Data yang di respon. Oke. Data. Data. Data item. Kemudian, oh ini belum kita ini ya. Belum kita decode ya. Kita decode dulu ya. Saya punya dollar data sama dengan JSON decode ya. Decode berdasarkan dari respon ya. Response kondisinya true di sini. Dan ini berarti ini adalah data ya. Data. Nah, ini saya buat aliasnya person ya. Person. Nah, di sini kita tampilkan ke dalam bentuk tabel ya. Echo TR, Echo TD, kita panggil nilainya dolar person. Nah ini apa ininya nih JSON-nya, mahasiswa underscore ID ya, mahasiswa siswa underscore ID ya, seperti ini ya, di titik slash td ya, titik koma ya. Kemudian ini saya copy paste aja ya, ID, kemudian nama ya, nama, npm, alamat, kemudian satu lagi nomor telepon. Nomor telepon ini no telp ya di sini ya, telp ya. Kemudian kita echokan slash tr ya, kita tutup, tabelnya kita tutup. Tabelnya kita tutup, tr-nya udah, tabel t-body-nya dulu ya kita tutup ya. Echo t-body, kemudian echo t-body-nya udah, tabelnya ya. Tabelnya kita tutup ya, seperti ini ya. Ketiknya betul. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, misalkan oke ini udah.
Oh ini sorry, ini taruhnya bukan di sini ya, taruhnya di sini ya. Nah ini. Kemudian di sini else ya, ini kan if yang ini ya, if yang ini. Ntar kita tap dulu ya biar rapi ya, tap, tap. Nah, ini kita tap juga ya, tap, 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 tap. Ya, ini berarti kalau yang ini, bentuknya ini ya, else ya. Nah, kalau kondisinya misalkan dia nggak berhasil ya, kalau kondisinya bukan 200, maka kita akan menampilkan errornya apa sih gitu ya. Errornya apa gitu ya. Titik HTTP code. Nah, ini ya, code. If CURL-nya error, error terhadap $CH, maka tampilkan echo n titik CURL error terhadap CH ya. CH seperti ini. Bentar, nah ini ya. If else ini harusnya ini ya. Oke. Oke, kemudian kita close CURL-nya. CURL close. Close ya seperti ini. Titik koma. Kita coba ya. Kita coba di sini kita coba filter ya, filter kota yang ini ya. Nah, ini. Jika saya pilih Pangkal Pinang, kirim. Nah, ini ada error di line 39. Line 39. Kita cek errornya apa ya. Oh, Tbadi Tehit 39. Storage data person ini TH. Ntar ini errornya. Oh, ini Tehitnya belum ditutup ya. Tehit. Oke, TH-nya belum ditutup ya. Nah, seperti ini. Line 39 tidak mengharapkan line kita. Line 39. Ecu TR. Oh, salah ininya ya, sorry. Ininya di sini ya, salah. Salah ketik. Oke, coba. Ecu line 54. Line 54. Hmm, line Ecu, ketik slash n, CURL error. C. Errornya apa? Ecu line 54. Error Ecu HTTP code. Salah. Coba kita komen aja dah dulu ya. Kita komen. Salah. Komen aja. CURL post field version, feature version. Oh, bentar kita cek ya. Version yang di sini ada trouble ya, feature. CURL, CURL post field, CURL post field, CURL post field, JSON data, JSON data. Oh, kurang S ya nih. Kurang S, fields ya, fields ya. Nah, muncul ya. Jadi dia akan muncul data berdasarkan filter yang kita pilih ya, Pangkal Pinang gitu ya. Coba kita balik lagi ya. Ini misalkan Sungai Liat yang saya pilih, ceteng. Nah, maka dia akan muncul Sungai Liat ya. Dengan API-nya tadi ini. Nih, nih. Misalkan file ininya, ini saya taruh ke server gitu ya, ke server bukan ke localhost ya. Dia akan menembak ke server, dari server itu akan mengecek sesuai enggak. Kalau misalkan berhasil, HTTP code-nya adalah 200, maka dia akan menampilkan datanya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kita cek dulu kenapa ini error ya. HTTP code.
Oke, itu tahu ini kita langsung cek. Seperti ini bisa nggak ya? Error kan ya? Kita balikin lagi ya. Kalau kita echo lah 54. Ini ya nih. Hmm, 54 echo cek. Error ini nggak bisa nih. Kalau misalkan ini errornya apa gitu. Itu ya. CURL error. Slash n. Slash n error. Tick error. CURL error. Jadi errornya apa gitu ya kalau misalkan mau ya. Echo ya. Seperti ini bisa. Lalu titik koma 54. Titik, titik koma. Oh, sebentar. Titik koma. Itu dia merusak. Oh, langsung berarti dia. Kayak gini berarti. Nah, harapan lain 56. Hmm. Ya udahlah, ini kita hilangkan aja ya. Langsung kita ini aja HTTP code. Apa kalau di trouble-nya HTTP code yang dihasilkan berapa? Nah, seperti ini ya kalau dia berhasil ya. Nah, kita coba lagi kenapa ya? Saya penasaran. Kalau dia nggak bisa memanggil ininya cewek anunya nih. Itu lah 54 itu. Itu. Nah, kita coba ya. Hmm, 54. Nah, ini ya. Oh iya. Ini pakainya gini ya. Oh, ini coba nih itu tes ya. Jadi ini tujuannya kalau misalkan trouble, dia akan menampilkan itu gitu, error apa. Bisa. Itu ini kita hilangkan aja lah ya. Biar dia menampilkan kodenya kode berapa errornya gitu ya. Nah, itu aja dah. Oke, silakan dicoba dan dipraktikkan ya. Jadi kita bagaimana mengirim sebuah method post ya ke dalam API JSON ya. Kemudian JSON itu akan memberikan respon ya. Kalau misalkan sesuai, maka dia akan menampilkan datanya apa gitu. Jadi di sini saya punya filter kota ya, filter kota. Dia akan mengirim ke coba post.php ya, metodenya adalah post. Nah, ini value-nya adalah Pangkal Pinang Sungai Liat ya, filter kotanya ya. Kemudian ketika kita buat coba post ya, di sini dia akan mengambil nilai eh, yang dikirim ya pada name pilih tadi apa, kemudian kita buat ke dalam sebuah array, item array, kemudian kita encode ya, kita encode, kemudian kita ngirim ya file apa namanya itu variable tadi itu kita kirim ke data post.json. Nah ini, nah misalkan ini saya punya server ya, server alamatnya seperti ini, alamatnya seperti ini, dia akan ngirim ke sini, ya dia akan ngirim ke sini. Nah kemudian kita gunakan CURL ya, di sini ada konsep CURL, ada return transfer,
ada post fields, ada HTTP header ya seperti ini. Kemudian yang dikirimnya apa? Yang dikirimnya adalah var1 ini. var1 ini nanti ngajunya ke sini, ke sini. Nah, var1 tadi kan Pangkal Pinang ya, keluarannya adalah Pangkal Pinang ya. Maka kita akan melakukan query di dalam server tadi akan menampilkan data di dalam database ya. Select bintang from data mahasiswa di mana alamatnya adalah apa yang dipilih tadi, Pangkal Pinang misalkan ya. Kalau misalkan ketemu, maka dia akan mengubah ke dalam format JSON dan mahasiswa ID, mahasiswa nama, NPM, alamat, dan telepon ya. Kemudian kita encode ya. Encode, kemudian dari yang tadi, yang coba post tadi, kita respon. Kalau responnya 200, artinya kondisinya berhasil ya. Berhasil, maka kita buat sebuah tabel ya. Tabel, kita ambil ya mahasiswa ID-nya, namanya, NPM, alamat, dan sebagainya. Kalau nggak berhasil, ya maka dia akan menampilkan errornya apa gitu ya, kode berapa gitu ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ketika saya pilih Pangkal Pinang, maka keluar Pangkal Pinang. Ketika saya pilih Sungai Liat, maka keluar Sungai Liat. Nah, kalau tampilan ini kan agak kurang menarik ya. Kita bisa gunakan Bootstrap ya. Kita searching aja Bootstrap di sini ya. Bootstrap ya. Nah, biar tampilannya agak menarik gitu ya. Nah, di sini misalkan kita gunakan yang example ya. Oh, kemudian kita coba yang menurut example aja ya. Jangan kita coba pilih misalkan yang mana ya? Yang pakai ini ya, kayak CDN. Kita lagi loading ya, jaringannya masih loading. Coba kita rapikan ya. Nah, gini coba kita gunakan Bootstrap ya, biar agak lebih menarik ya. Nah, ini CDN-CDN yang kita gunakan ya, kita copy paste saja. Oke, yang mana ini ya, kita copy paste saja ya. Copy paste. Nah, ini ya, kita copy. Kita ke form yang tadi, kota ya, taruh di hit ya, hit. Oke, kemudian kita coba ini udah nih Hello World ya. Ini juga. Oke. 5.33 tiga. Oke, ini udah ya. Oke.
Nah, ini kita copy juga ya, coba ya. Copy. Linknya kita coba. Script. Source-nya, ya, ini. Kemudian, apa lagi? Linknya. Ini CSS ya, sorry, CSS. Yang JavaScript tuh yang ininya ya, sorry. Ini link, link, ref. Berarti ini ya, kita pilih yang ini ya. Ya, ini. Sekarang kita coba gunakan select option. Nah, nih ya, from control. Nah, misalkan yang kita gunakan yang ini ya. Nah, ini. Kita gunakan label. eh, Nah, inilah. Eh, Pilih kota. Kota, ya, kota. Kemudian ininya kita gunakan kelasnya adalah from control ya. Sebentar, kita yang pakai select option. Select option itu yang ini, sorry, yang ini ya. Select option. Nah, kelasnya ini ya. Kelasnya ini kita kopas saja ya. Kita kopas. Kemudian buttonnya mau kita kasih warna ya, button. Nah, ini buttonnya misalkan warna primary misalkan ya. Copy, paste ya. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Apakah benar namanya gini? Kita kasih BR ya, biar BR. Silakan pilih kota. Seperti Sungai Liat, Kota Pangkal Pinang. Gitu ya. Kirim, kirim. Nah, ini kan ini juga kurang menarik ya. Silakan lah ya di desain sebagus mungkin ya. Gunakan yang ada di sini boleh. Atau misalkan salah table ada di sini. Nah, silakan dibuat ya semenarik mungkin ya. Misalkan ditambahkan alert, misalkan ya ketika dia kirim ada alert berhasil gitu ya. Data berhasil dikirim misalkan. Misalkan ya di sini saya tambahkan di data, bukan di coba pos ya, sorry, coba pos saya tambahkan di echo ya. Echo saya pastekan titik koma. Ini misalkan data berhasil di 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 apa ya, di get ya, diambil, data berhasil diambil. Nah, kalau ini berarti kita juga jangan lupa tambahkan ini. Yang ininya jangan lupa ditambahkan di atas ya. Nah, ya, coba ya. Coba. Nah, data berhasil diambil. Nah, tinggal kita merapikan ininya, tabel-tabelnya ini ya. Kalau misalkan ada di sini tabel, coba kita rapikan. Nah, ini tabel ya. Tabelnya seperti ini. Nah, misalkan seperti tabel kelas, tabel primary misalkan ya. Ini kita paste, kita buat di sininya ya. Kelasnya tabel primary. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini belum jalan. Kita cek ya. Apa dia.
Nah, misalkan ini ya, kita paste, ini copy, kabelnya ini misalnya. Terus, hari ini belum jalan ini. Nah, udah ya. Nah, seperti ini. Mau dirapiin ya silakan ya. Jadi kita hubungkan ke Bootstrap ya, biar agak menarik gitu ya. Nah, ini misalkan pilih kota, Sungai Liat ya. Ketika dia kirim, dia akan menampilkan data berhasil diambil. Dia akan mengeluarkan data data ke service API tadi, tampilan seperti ini. Oke, saya coba ulang lagi ya. Jadi yang ini, config ini adalah untuk mengkonfigurasi si database-nya ya. Kemudian kita buat filter kota. Filter kota itu yang ini. Nih, filter kota ini yang ini ya. Filter kotanya ini, dia akan mengirim sebuah nilai, apakah itu Pangkal Pinang ataupun Sungai Liat ya, si user ya. Dengan name-nya adalah pilih. Nah, ketika dia pilih, dia akan actionnya ke coba post.php. Coba post PHP, dia akan mengambil ya nilai si data yang dikirim tadi ke dalam variabel kota. Kemudian di variabel kota itu saya buat sebuah array ya, namanya item var1 kota. Di mana var1 ini nanti akan hubungannya ke sini tadi. Nah, ke sini tadi. Nah, kemudian di sini saya encode, ya saya encodekan. Kemudian di sini saya akan menembak si alamat IP-nya berapa, misalkan data post JSON dan data post JSON ya, misalkan IP-nya seperti ini ya, misalkan alamat servernya seperti ini, misalkan seperti ini. Kemudian di sini saya gunakan CURL ya, CURL ada return transfer, post field, kemudian HTTP header. Nah kalau yang post field itu hubungannya ke JSON data, JSON data berarti hubungannya ke sini, ya, ke sini. Kemudian di situ kita akan mengeksekusinya ke dalam variabel respon ya, respon. Artinya dia akan mengirim ke sini nantinya, datanya udah kirim ke sini. Nah, kalau misalkan berhasil, maka variabel tadi akan menampung ya di nilai variabel tersebut akan menampung di $var1 yang ini. Kemudian apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi adalah dia akan menampilkan select bintang from data mahasiswa di mana alamatnya sesuai dengan yang dikirimkan, data yang dikirimkan. Kemudian dia akan mengkonversi ke dalam format si JSON-nya. Mahasiswa ID, nama, NPM, alamat, nomor telepon. Kemudian dia encode ya. Nah, setelah dia berhasil ya, HTTP code-nya 200, maka nilai yang tadi, yang awalnya kita encode, kita decode gitu ya. Kita decode. Nah, makanya di sini ada decode di situ ya. Decode terhadap responnya, kemudian kita ambil nilai field yang tadi ya, nilai field JSON-nya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita pilih Sungai Liat, maka dia hasilnya seperti ini. Silakan coba dan dipraktekkan ya. Praktikum bagaimana menggunakan metode POST ya, mengirim metode POST dengan API JSON dan CURL. Ya, silakan. Nah, kalau ini adalah bootstrap-nya ya. Bootstrap-nya itu bisa kita searching ya. Kita searching, ini URL-nya seperti ini, kita gunakan apa yang mau kita desain ya. Oke. Oke, silakan dicoba dan dipraktekkan.